Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Amelia, mahasiswi IAIN Pontianak Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 7 dengan NIM 12204011. Nah, di video kali ini saya akan menjawab tugas dari Bapak Kawakib, yakni terkait munasakoh. Yang mana munasakoh ini kemarin sudah dibahas ya, dan Bapak memerintahkan kita untuk membuat video dan menjelaskan ulang tentang munasakoh. Yang pertama itu kita berbicara tentang pengertian munasakoh, yang mana munasakoh ini merupakan peristiwa kematian beruntun dalam satu keluarga, di mana seorang ahli waris itu meninggal dunia sebelum harta warisan dari pewaris sebelumnya itu dibagikan, sehingga hak warisnya ini berpindah kepada ahli warisnya. Terus pengertian singkatnya bahwasannya warisan ini tuh belum dibagi karena ahli warisnya ini sudah meninggal terlebih dahulu. Terus yang kedua itu berbicara tentang dasar hukum munasakoh. Yang pertama itu di Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Terus ada juga di Quran Surah An-Nisa ayat 33 yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan kami tetapkan pada ahli warisnya. Di mana ayat ini itu menunjukkan hak waris tetap lekat meskipun belum dibagi. Terus kalau misalnya dari dasar hukum hadis itu ada yang artinya berikanlah harta warisan kepada yang berhak selebihnya untuk ahli waris laki-laki terdekat. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kalau kita berbicara di kaidah fikihnya, itu juga ada di kaidah fikihnya, yang mana hak ini itu telah ditetapkan syariat, tidak gugur. Maksudnya hak ini itu sudah ditetapkan syariat, yang mana itu tidak gugur karena keraguan. Yang ketiga, pendapat ulama. Saya di sini mengambil pendapat ulama dari jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang mana menurut para ulama ini, munaqasah ini sah dan wajib dihitung. Hak warisnya itu ditetapkan sejak kematian pewaris, bukan sejak pembagian. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, hak waris ini tetap berlaku walaupun pembagiannya belum dilaksanakan. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara mazhab, hanya metode perhitungan saja. Terus indikator terjadinya munaqasah. Yang pertama, munaqasah ini terjadi jika pewaris pertama itu meninggal dunia. Selanjutnya, hartanya itu belum dibagikan. Terus yang ketiga, salah satu ahli waris ini sudah meninggal dunia. Dan yang keempat, ahli waris kedua memiliki ahli waris sendiri. Dan yang nomor 5, ada hubungan waris yang sah. Terus setelah kita berbicara indikator, sekarang kita berbicara siapa saja sih yang mendapatkan munasakhah. Yang mana yang berhak menerima munasakhah? Yang pertama itu ada ahli waris dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Contohnya itu seperti anak, terus istri atau suami, orang tua, saudara jika sudah memenuhi syarat. Tapi bukan ahli waris pertama secara langsung ya, tapi melalui perantara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara dan membahas terkait metode perhitungan dari munasakhah. Sebenarnya yang saya ketahui ya, itu ada 2 metode utama. Yang pertama itu metode bertingkat atau tahapan, yang mana metode ini tuh hitung warisan itu pewaris pertama. Terus yang kedua ini tentukan bagian ahli waris yang meninggal. Terus yang ketiga, bagian itu menjadi harta waris kedua. Dan yang keempat itu dibagikan kepada ahli warisnya. Terus kenapa metode ini paling mudah dan pahami, cocok untuk dipelajari? Karena memang metode ini sangat mudah untuk kita pahami juga. Terus yang kedua itu ada metode tahsimuna, yang tahsim munasakhah, yang mana disebutnya sebagai metode penyatuan. Yang mana yang pertama itu ada menentukan asal masalah masing-masing kematian. Terus yang kedua itu mencari kelipatan persekutuan terkecil, yakni KPK-nya. Terus yang ketiga itu menggabungkan perhitungan dalam satu table. Yang keempat, membagi langsung ke ahli waris terakhir. Kenapa? Alasannya karena metode ini tuh lebih efisien dan rapi, karena biasa dipakai para ulama faraid. Nah, kesimpulannya dari saya, bahwasanya munasakhah ini berarti warisan berantai. Terus hak waris ini tidak gugur walaupun belum dibagi. Disepakati oleh jumhur ulama, wajib dihitung agar adil dan bisa dihitung bertahap atau disatukan.
Segitu dulu tugas penjelasan dari materi terkait munasokhah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.